Selamat datang di video ini. Kebangkitan signifikan produsen mobil Tiongkok di pasar global menimbulkan kekhawatiran di kalangan merek mobil tradisional. Model-model terjangkau dari Tiongkok diluncurkan dengan sangat cepat, terutama model-model baru yang akan terus memperluas pengaruhnya di masa depan. Situasi ini memaksa pembuat mobil dalam negeri untuk mempertimbangkan menurunkan harga produk untuk mempertahankan daya saing. Baru-baru ini, model truk pickup Tiongkok yang baru telah memberikan kesan yang kuat di industri dengan kinerjanya yang luar biasa, menarik perhatian banyak pelanggan potensial di negara-negara barat. Dan terbukti mampu bersaing dengan model pickup premium dari negara-negara barat. Merek-merek besar seperti Toyota, Tesla, Ford, General Motors, Chevrolet, dan Hyundai dalam video ini akan mendalami model baru ini dan mengapa hal itu dapat mengubah persepsi kita terhadap industri otomotif. Jika Anda seorang penggemar mobil, ini pasti video yang tidak boleh dilewatkan. Kini, daya tarik truk baru asal Cina tidak hanya menarik perhatian konsumen tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan politisi barat yang melihat kemunculannya sebagai ancaman keamanan nasional. Kekhawatiran ini mencakup kemungkinan bahwa kendaraan-kendaraan ini akan meningkatkan persaingan ekonomi dan berpotensi mengikis keunggulan teknologi dan strategis yang dimiliki oleh para pembuat mobil barat. Namun, banyak yang mengkritik klaim-klaim ini sebagai hal yang salah arah dengan alasan bahwa tidak semua produk dari Tiongkok menimbulkan ancaman keamanan nasional. Saat ini, nampaknya Tiongkok semakin dekat untuk mendistribusikan kendaraan baru tersebut di pasar Amerika, yang tentunya akan memicu perdebatan yang cukup besar. Reaksi yang ramai dalam waktu dekat. Lebih dari 1.000 orang di Amerika Serikat telah menyatakan pendapat bahwa negara tersebut harus membuka kendaraannya untuk memasarkan mobil yang diproduksi di Tiongkok. Namun, sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah telah menghambat impor mobil dengan harga terjangkau dan teknologi terkini dari Tiongkok. Sementara negara-negara lain di kawasan seperti Australia, Amerika Selatan, Eropa, Rusia, Timur Tengah, dan Afrika mendapat manfaat dari akses yang luas terhadap produk baru Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat belum menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Stella Li, CEO BYD Amerika, juga menyatakan bahwa perusahaan saat ini tidak memiliki rencana untuk memasarkan model Shark atau kendaraan penumpang listrik lainnya di pasar AS, meskipun BYD hadir di pasar bus listrik AS. Perusahaan juga berencana untuk berekspansi secara internasional dengan model barunya, BYD Shark. Baru-baru ini, BYD meluncurkan truk pickup yang sepenuhnya baru di Meksiko, negara tetangga AS. Hal ini menunjukkan bahwa mobil Tiongkok akan segera menembus pasar AS. Produsen mobil terbesar di Cina memperkenalkan truk pickup baru ini menandai pertama kalinya mereka meluncurkan produk di luar Cina. Kendaraan bernama BYD Shark ini merupakan kendaraan listrik hybrid plug-in yang menampilkan teknologi canggih dan performa bertenaga. Dilengkapi dengan kemampuan bertenaga elektronik. Perangkat ini memiliki desain yang kokoh dan harga terjangkau yang dirancang untuk bersaing dengan model pasar terkenal seperti Ford Ranger, Toyota Hilux, Mahindra Pickup, Chevrolet Colorado, Nissan Navara, dan Volkswagen Amarok. Peluncuran BYD Shark di Meksiko merupakan langkah strategis yang signifikan oleh BYD untuk menembus pasar yang dekat dengan Amerika Serikat. Membuka kemungkinan bagi kendaraan Tiongkok untuk mengakses pasar AS seiring dengan meredanya ketegangan perdagangan dan pencabutan sanksi. BYD Shark menonjol dengan banyak fitur khusus dibandingkan dengan truk pickup lainnya dan dirancang oleh Wolfgang Egger, seorang mantan desainer untuk Alfa Romeo dan Audi. Desain kendaraan ini terinspirasi dari sifat predator ikan hiu, menampilkan desain depan yang kokoh. Secara keseluruhan, memiliki kemiripan dengan Ford F-150 Lightning jika dilihat dari depan. Namun, BYD telah memasukkan beberapa inovasi khas untuk mengatur truknya. Selain itu, salah satu highlight uniknya adalah grill yang dilengkapi strip LED panjang melintang di bagian depan dan melengkung ke bawah,
berpadu sempurna dengan logo baja lapis krom BYD. Bagian bawah dilengkapi dengan alat pelindung yang meningkatkan kemampuan berkendara off-road sehingga ideal untuk petualangan luar ruangan. Truk BYD Shark dilengkapi sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan para penggemar petualangan dan pengangkut kargo dengan rak atap dan roll bar di bak truk. Kendaraan ini mengoptimalkan kemampuan transportasi dan eksplorasi, menunjukkan kesiapan untuk perjalanan apapun. Lampu belakang yang diperpanjang dan logo BYD tebal yang menonjol di pintu belakang meningkatkan pengenalan merek. Kendaraan ini hadir standar dengan roda 18 inci dengan pilihan ban yang lebih besar bagi mereka yang lebih menyukai kinerja yang lebih kuat. Dalam hal dimensi, BYD Shark memiliki jarak sumbu roda 128,3 inci dengan panjang keseluruhan 224,107 inci dan tinggi 75,8 inci. Tempat tidur kargonya dapat menampung hingga 1.450 liter dengan kapasitas penarik 5.510 lb dan kapasitas muatan 1.840 lb. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Spesifikasi ini dipadukan dengan desain kokoh dan harga terjangkau menjadikan BYD Shark sebagai pesaing tangguh di pasar truk pickup. Kendaraan ini dilengkapi dengan teknologi NFC yang memungkinkan pengguna untuk mengunci dan membuka kunci truk melalui smartphone, termasuk iPhone dan Android, yang meningkatkan pengalaman pengguna, kenyamanan, dan keamanan. BYD Shark berjanji untuk memberikan solusi transportasi yang andal yang menggabungkan kekuatan teknologi canggih dan kemampuan beradaptasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Interior kendaraan ini benar-benar merupakan bukti penekanan yang diberikan oleh pembuat mobil pada kenyamanan pengguna dan perhatian terhadap detail. Setiap komponen di kabin diatur secara logis dan rapi dengan ruang yang dioptimalkan untuk menghindari kekacauan atau disorganisasi. Roda kemudi bawah datar yang modern dilengkapi dengan tombol kontrol dan logo merek yang menonjol di tengah, menawarkan tampilan yang elegan dan fungsionalitas yang nyaman bagi pengemudi. Klaster instrumen 10,3 inci di belakang kemudi memberikan tampilan yang luas dan mudah dibaca sehingga memungkinkan pengemudi memantau metrik berkendara yang penting dengan mudah. Selain itu, kendaraan ini dilengkapi dengan layar head-up 12 inci di kaca depan, fitur premium yang memungkinkan pengemudi melihat kecepatan dan informasi penting secara langsung tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Di tengah dashboard terdapat layar sentuh infotainment 12,8 inci yang dirancang agar menonjol di interior dengan tetap menjaga stabilitas. Layar ini dapat berputar antara mode landscape dan potret dan terintegrasi penuh dengan fitur-fitur modern seperti Apple CarPlay, Android Auto, konektivitas Bluetooth, sistem kamera 360 derajat, dan berbagai aplikasi multimedia yang baru dirancang. Ventilasi udara persegi panjang yang terletak tepat di bawah layar menambah daya tarik estetika dan fungsionalitas praktis interior. Semua elemen ini bersatu untuk menciptakan ruang berkendara yang sangat nyaman, dan bergaya yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen modern. Konsol tengah BYD Shark Pickup dilengkapi dengan fasilitas dan fitur keamanan kelas atas termasuk 2 pegangan kokoh, bantalan pengisi daya nirkabel, pemilih gigi untuk mengemudi dan mundur, sakelar mode parkir, dan 2 tempat cangkir. Ini menciptakan ruang pengoperasian pusat yang berguna dan mudah digunakan untuk pengemudi. Di baris kedua, kursi dapat menampung 3 penumpang sehingga total kapasitas tempat duduk kendaraan menjadi 5 orang. Jika baris kedua tidak terisi penuh, 2 tempat cangkir di antara kursi memberikan kenyamanan tambahan. Secara teknis, BYD Shark memberikan kesan yang kuat dengan drivetrainnya. Ketika diluncurkan di Meksiko, perusahaan menawarkan 2 versi truk, GL dan GS.
Model GL adalah kendaraan listrik hibrida yang dilengkapi dengan mesin bensin 1,5 liter L turbocharged yang menghasilkan 228 tenaga kuda dan 2 motor listrik yang memberikan output gabungan sebesar 430 tenaga kuda. Konfigurasi bertenaga ini memungkinkan truk berakselerasi dari 0 hingga 62 mph hanya dalam 5 detik. Konsumsi bahan bakar kendaraan sangat mengesankan, hanya 7,5 liter per 100 km. BYD Shark juga dilengkapi dengan sasis off-road 2 mode dan sistem penggerak semua roda canggih dengan diferensial virtual yang mencegah roda tergelincir. Kendaraan memiliki 3 mode berkendara yang dioptimalkan untuk berbagai kondisi medan, lumpur, salju, dan pasir. Fitur-fitur ini menonjolkan BYD Shark sebagai truk pickup yang sangat bertenaga dan serbaguna yang siap menghadapi segala medan dan kondisi berkendara. Truk pickup BYD Shark bukan sekadar alat transportasi melainkan sebuah simbol dari teknologi canggih dan efisiensi. Dilengkapi dengan baterai litium ferrofosfat, LFP, 29,5 kW per jam yang dipasang menggunakan teknologi sasis cell-to-pack untuk mengoptimalkan ruang dan efisiensi sasis. Hal ini memungkinkan kendaraan mencapai jarak berkendara yang mengesankan hingga 528 km dalam sekali pengisian daya, secara signifikan mengungguli pick-up menengah lainnya termasuk model hybrid yang tersedia di AS. Dengan konektor pengisian daya CCS1, Shark ini mendukung pengisian daya cepat yang mampu mengisi daya dari 20% hingga 80% dalam waktu sekitar 30 menit. Meskipun ini mungkin bukan waktu pengisian daya yang ideal untuk pick-up plug-in, dalam kendaraan hibrida ini masih menawarkan efisiensi praktis yang cukup besar. Selain itu, BYD Shark dapat memberi daya pada berbagai perangkat seperti pemanggang listrik di tempat perkemahan atau peralatan konstruksi dan pertanian berkat kemampuan keluaran dayanya yang serbaguna. Meskipun kendaraan tersebut belum tersedia di pasar AS, kendaraan tersebut siap untuk dibeli secara global dengan harga $53.500. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.